Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro. Di edisi hari ini Kamis 26 Oktober di menit ke-20 lepas dari pukul 14 sore nih, insan muda madani seperti biasa khusus di hari Kamis kita ada bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang bakal berbagi informasi tentang kesehatan. Nah, telah hadir bersama Valeria seorang narasumber, ada Dr. Firda Nurlaila selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan kita siang hari ini mengambil tema deteksi dini gejala stroke. Bagi kamu yang mau ikutan gabung bertanya-tanya atau mungkin berpartisipasi konsultasi atau apapun itu, bisa di satu layanan saja di 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Dr. Firda Nurlaila. Halo, Assalamualaikum Dr. Firda. Waalaikumsalam. Oke, sehat dok? Iya, sehat, alhamdulillah. Semangat ya dok. Iya. Oke, ini kan habis jaga gitu kan, berarti kan siapa tahu masih capek gitu dok. Tapi kalau melihat aura-auranya nih dokter nih sangat semangat gitu. Wajib ya dok ya? Iya, wajib semangat. Oke, nah dokter, siang hari ini kita bahas tentang deteksi dini gejala stroke. Baik. Nah, gejala stroke ini kan bukan merupakan hal yang baru di dunia persilatan kesehatan gitu ya. Iya, Karena betul. stroke itu bisa diderita oleh siapapun, Betul. dimanapun dan dalam usia berapapun. Begitu dokter. Atau mungkin ada spesifikasi stroke itu hanya untuk orang tua saja begitu. Iya, lebih banyak pada orang tua Oh daripada gitu, anak muda. berarti masih aman gitu ya kita yang muda-muda. Oke dokter, kita jadi penasaran nih, sebenarnya stroke itu apa sih dok? Iya, terima kasih Mbak Valeria. Jadi stroke itu merupakan suatu gejala defisit atau penurunan gejala neurologis yang disebabkan oleh karena non-trauma. Jadi bukan karena trauma, itu biasanya terjadi perdarahan otak ataupun sumbatan di dalam pembuluh darah otak gitu. Untuk sedefinisinya seperti itu. Penurunan neurologisnya itu penurunan bisa karena kelemahan anggota gerak tubuh, terus kemudian bisa bicaranya pelo, kemudian ada rasa nyeri kepala yang hebat, itu merupakan penurunan dari defisit neurologisnya Gitu. gitu. Oke, jadi stroke itu sebuah gejala medis ya yang Iya. bisa diderita oleh orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, dan utamanya kebanyakan diderita oleh orang sepuh gitu ya, atau umur-umur tertentu gitu. Ada faktor risiko Ada daripada faktor stroke risiko. itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi yang muda pun tetap harus waspada ya dok ya, Iya. karena tidak mungkin orang yang dewasa atau berumur itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba gitu ya. Betul. Mungkin flashbacknya dari masa mudanya gitu Prosesnya ya. panjang juga Mbak Valen. Gitu ya. Betul. Jadi stroke itu wajib diwaspadai oleh siapa saja, khususnya untuk walaupun kita yang di rumah aja itu juga berpotensi ya dok ya, tidak hanya untuk pekerja keras. Ada faktor risikonya, salah satunya bisa karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Sekarang tuh udah lebih banyak muda-muda gitu kena tekanan darah tinggi. Nah, itu prosesnya panjang Mbak. Jadi 10-15 tahun ke depan jika memang tidak terkontrol, akhirnya dia akan menimbulkan gejala stroke dan bisa menyebabkan stroke, ada yang perdarahan ataupun yang stroke jembatan. Terus yang kedua bisa karena diabetes gitu. Jadi pada orang-orang yang menderita diabetes itu juga merupakan faktor risiko daripada stroke itu sendiri, karena bisa terjadi gangguan peredaran darah pada pembuluh darah di otak gitu. Terus yang ketiga bisa karena hiperkolesterolemia atau kolesterolnya terlalu tinggi gitu. Misalnya pada kita yang suka jajan gorengan, suka jajan jeroan yang makanan enak-enak, itu juga harus diwaspadai karena juga bisa menimbulkan gejala stroke itu sendiri. Peringatan ini ya. Ternyata makanan-makanan tertentu itu bisa memicu
timbulnya stroke di kemudian hari gitu ya. Jika memang ada faktor resikonya terkait. Terkait Betul. gitu ya. Wah, jadi nih bagi kamu pecinta gorengan, bukan wajannya ataupun kompornya, tetapi makanan yang digoreng ya, bukan hanya tempe atau tahu goreng, pisang goreng, tapi segala sesuatu yang digoreng, diolah dengan cara digoreng gitu dok ya. Iya betul, yang Hmm. menimbulkan kolesterol tinggi Hmm. gitu, jadi merupakan faktor risiko daripada stroke itu sendiri. Oke, nah ternyata nih ya kita harus menjaga pola semacam itu karena memang makanan gorengan itu enak sih. Nah, yang enak itu justru kalau tidak kita batasi, diri kita sendiri yang harus tahu nih, ini kalau kebanyakan bakal berakibat yang sedemikian rupa. Nah, dokter, kalau kita bicara tentang stroke nih, apakah stroke itu eh, ada istilah seperti serangan stroke? Iya Nah, betul. itu sebelumnya atau rangkaian dok? Jadi serangan stroke itu terjadi karena yang awalnya tadi bisa jadi penyumbatan pembuluh darah, gitu biasanya sudah mulai muncul gejala-gejalanya. Jadi itu suatu rangkaian gitu. Nanti kalau dan stroke sendiri itu ada periode emas atau golden hour-nya. Wow, ada juga Jika- gitu ya. Jika gejalanya kurang dari 4,5 jam segera dibawa ke rumah sakit, itu output atau kemungkinan sembuhnya masih cukup besar. Tapi kalau udah terlambat, udah ada gejala stroke seperti misal kelemahan atau pelo atau mungkin penglihatan ganda atau rabun atau kabur atau mungkin ada nyeri kepala hebat, mual-muntah tapi tidak segera dibawa ke rumah sakit dalam periode tersebut, prognosisnya atau output sembuhnya juga lebih buruk daripada yang masih dalam golden hour-nya itu. Oke, golden hour tadi disampaikan 4 jam. 4,5 jam 4,5 jam. dari awal gejala muncul. Gitu. Jadi kalau ada awal gejala muncul 4,5 jam itu jangan sampai terlewatkan nih untuk mendapatkan penanganan gitu dok ya. Iya betul. Oke, nah kalau kita bicara tentang gejala nih, tadi sudah sempat disinggung dokter sedikit gitu ya. Tapi mungkin kita juga bisa mencatat nih yang di rumah nih biar pada tahu sebenarnya gejala stroke itu seperti apa nih dokter. Untuk gejala dari stroke sendiri di mana disebutkan itu ada defisit neurologis. Defisit neurologis itu ada beberapa. Yang pertama bisa kelemahan anggota gerak, baik kelemahan anggota gerak atas ataupun bawah ataupun keduanya. Dan biasanya kalau stroke itu terjadi di satu sisi saja. Misal kelemahan anggota gerak yang kanan saja atau yang kiri saja seperti itu. Terus kemudian yang kedua yaitu bisa karena pelo atau dysarthria. Jadi kok tiba-tiba pelo? Nah itu pelo kan bisa disebabkan karena adanya sumbatan di pembuluh darah otak ataupun adanya pembuluh darah yang pecah di otak. Terus yang ketiga yaitu kesulitan menelan atau disfagia. Jadi kesulitan menelan pun juga bisa merupakan salah satu gejala dari stroke itu sendiri. Terus kemudian yang keempat ada kayak jalannya itu susah atau ataksia. Jadi dia jalannya timik-timik. Nah itu juga merupakan salah satu dari gejala stroke. Selain itu bisa ada juga gejalanya seperti nyeri kepala hebat yang udah minum obat nyeri kepala tetap masih nggak membaik karena memang kan ada suatu problem di otaknya. Jadi memang harus segera dibawa ke rumah sakit apabila ada keluar gejala nyeri kepala hebat. Terus kemudian ada namanya mual muntah, itu juga mual muntah hebat, itu juga bisa merupakan salah satu gejala. Dan yang paling sering biasanya pasien itu datang dengan kondisi tidak sadar, itu biasanya sudah terjadi perdarahan atau pecahnya pembuluh darah di otak, itu yang menyebabkan pasien tidak sadar. Dan itu jika nanti emang tekanan darahnya tinggi itu merupakan suatu tanda stroke itu sendiri. Oke, nah dokter Insan Ramadhani dimanapun kamu berada, kita akan break dulu ya dokter ya. Kita akan mendengarkan adzan asar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi Insan Ramadhani jangan kemana-mana, setelah ini Valeria kembali. Oke Insan Ramadhani dimanapun kamu berada, selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kembali lagi bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Terumar nomor 48 Bojonegoro bersama Rumah Sakit Aisyah Bincang Sehatnya, di mana pada kesempatan sore hari ini ada Dr. Firda yang sudah membersamai kita sampai nanti pukul 3 sore. Kita ingatkan sekali lagi bagi kamu yang mau ikutan gabung di satu layanan saja di 0353891788. Nah, tadi sudah Dokter Firda sampaikan gejala stroke ada beberapa ya, banyak sebenarnya ya. Tapi yang masih terngiang nih bagi kita salah duanya itu ada nyeri telan, terus kemudian jalan tidak seperti biasanya, mungkin terseok-seok atau apa ya, rasa berat gitu dok ya. Nah, kalau kita bicara tentang menelan itu sakit atau kesusahan atau tidak mudah menelan kayak gitu. Nah, itu mungkin juga diakibatkan karena apa dok? Mungkin karena saraf otaknya atau bagaimana dok? Baik, jadi untuk gejala nyeri telan sendiri itu bukan berarti masih bisa menelan tapi sakit, bahkan bisa sampai nggak bisa menelan sama sekali, yang bisa menyebabkan muntah. Itu kebanyakan pada pasien stroke seperti itu. Namun kalau misal nyeri telan biasa, kalau misal masih bisa dimasukin, itu biasanya karena radang tenggorokan aja. Iya. Biasanya bisa karena infeksi begitu. pernafasan, karena batuk pilek, ataupun karena misal kayak makan makanan yang pedas-pedas ataupun yang berminyak gitu. Tapi kalau yang disfagia untuk stroke ini lebih spesifik ke nggak bisa nelan sama Nggak bisa sekali. nelan Ya, sama karena sekali. dia ada kerusakan di nervus yang bagian menelan atau saraf telannya, yaitu nervus vagus itu sendiri. Oke, jadi kalau pengantin juga jalannya timi-timi itu bukan stroke ya dok? Oh iya, yang jalan tim itu juga bukan ya. Gitu ya. Oke, insan muda Madani dimanapun kamu berada, ini ternyata gejala stroke tuh lebih banyak ke fisik dok ya, berarti ya gejala-gejala Betul. fisik gitu, nggak bisa gerakin beberapa anggota tubuh Kelemahan. gitu ya. Terus ada lagi mungkin mulai tiba-tiba muncul pusing yang teramat sangat gitu ya. Jadi mungkin karena hipertensi itu tadi ya. Iya, karena tekanan darah yang terlalu tinggi yang tidak terkontrol dengan baik gitu. Oke, nah lalu bagaimana dengan hal-hal yang menyebabkan stroke dok? Mungkin apa karena hanya pola hidup aja atau mungkin ada hal lainnya? Untuk hal penyebab stroke sendiri yang paling sering itu ya karena darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, darah tinggi tidak terkontrol bisa terkait akan pola hidup yang kurang sehat. Misal udah tahu nih darahnya udah tinggi tapi nggak rajin minum obat. Terus kemudian udah tahu darahnya tinggi tapi mungkin tidak bisa olahraga secara teratur gitu. Terus habis itu juga udah tahu darahnya tinggi tapi nggak tarak makanan, misal kayak mengurangi garam, mengurangi santan untuk mencegah darah tingginya itu biar nggak nimbul komplikasi ke stroke-nya itu. Ada lagi mungkin Iya, yang menyebabkan mungkin gitu ya. Jadi iya. memang lebih banyak ke hipertensinya ya dok ya, Iya, betul. yang bisa mengakibatkan ke yang lain-lainnya gitu. Iya, Jadi insan muda Madani, kalaupun kamu masih muda tetapi mempunyai hipertensi yang sangat luar biasa juga perlu diwaspadai gitu, karena hipertensi kan nggak bisa sembuh ya dok ya. Iya, nggak bisa sembuh, dia harus minum obat jangka panjang. Seumur hidup gitu ya. Iya. Wah ini nih, jadi kalau punya hipertensi harus mulai dijaga nih pola makannya dan pola hidupnya juga supaya bisa terkontrol hipertensinya gitu, supaya nanti tidak sampai menuju ke stroke gitu ya, karena lebih banyak nih hipertensi itu penyumbang terbesar seseorang yang terkena stroke gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi apakah bisa dikatakan kalau orang yang terkena stroke itu hampir 99% karena hipertensinya tinggi dokter? Almost karena hipertensinya tinggi gitu. Mungkin ya nggak yang tinggi di atas 140/90 itu yang paling sering. Bahkan ada yang sampai di atas 200, biasanya sampai pasiennya nggak sadar gitu, karena memang tekanan darahnya tidak terkontrol. Terus kemudian pembuluh darah di otak ini karena darahnya terlalu tinggi, dia bisa menyebabkan sumbatan di bagian otaknya, atau bisa sampai pecah pembuluh darah di bagian otak karena tekanan darah yang terlalu tinggi itu tadi. Nah, kalau udah pecah, akhirnya kan dia supply ke seluruh tubuh atau ke bagian
yang terpenting tuh jadi terhambat, akhirnya kayak muncul kelemahan, muncul nyeri kepala, muncul gejala-gejala stroke yang lainnya. Gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan mungkin kalau ada anggota keluarga kita yang terkena stroke? Kita kan orang awam nih nggak tahu tiba-tiba uh, ada yang jatuh atau bagaimana gitu. Apa nih kita sebagai keluarga yang harus dilakukan? Kalau yang harus dilakukan penanganan stroke yang paling utama itu ada singkatannya, itu segera ke RS gitu. Segera ke RS. Memang apapun yang terjadi, kalau udah terjadi gejala stroke harus segera ke RS. Nah, segera ke RS ini ada singkatan kepanjangannya. Ya. Oke. Kalau yang segera ke RS itu kalau misal kita udah tahu nih kayak bisa ini kena stroke atau enggak ya keluarga kita. Nah, itu dipastikan ada gejala-gejala segera ke RS ini. Yang pertama yaitu ada senyum yang tidak simetris, senyum tidak simetris, kemudian G-nya itu gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba gitu. Jadi kelemahan anggota tubuh bisa kelemahan anggota gerak atas ataupun gerak bawah secara tiba-tiba. Jadi sebelumnya sehat walafiat, kemudian kok tiba-tiba lemah. Nah, itu yang gerak dalam anggota tubuh. Terus kemudian segera ke RS yang ranya itu bicara pelo atau kata-katanya tidak simetris ataupun dia bicara tapi tidak bisa dimengerti seperti itu, kayak bergumam ataupun ya itu tadi kayak pelo ataupun tidak simetris. Terus kemudian kayaknya itu kebas atau baal, jadi ada rasa kesemutan selain daripada kelemahan bisa juga terjadi rasa kesemutan. Di samping itu juga ada riwayat darah tinggi sebelumnya gitu. Terus kemudian tanya itu bisa kena rabun atau penglihatannya yang berkurang atau tiba-tiba kok penglihatan ganda atau buram, itu juga merupakan salah satu gejalanya. Terus habis itu nyeri kepala hebat atau sakit kepala hebat, yang RS-nya, S-nya itu sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan adanya gangguan fungsi keseimbangan seperti tadi kayak jalannya tiba-tiba tidak simetris, jadi kayak condong ke satu sisi atau mungkin bahkan nggak bisa jalan sama sekali. Itu merupakan salah satu gejala stroke yang membutuhkan penanganan yang kita harus segera ke rumah sakit gitu. Oke, jadi orang yang terkena stroke itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Tidak boleh ke alternatif atau kita kasih tindakan sendiri, ya nggak boleh ya dok ya. Karena memang kadang-kadang kan masyarakat awam gitu ya, paling sakit gini aja gitu, kita kasih ke alternatif atau apa gitu. Jadi lebih baik tetap sarannya segera ke RS gitu ya, supaya penanganan tidak lebih dari 4,5 jam tadi. Karena kalau sudah lewat dari 4,5 jam ya ditanggung deh akibatnya gitu ya. Pengobatannya juga akan lebih lama gitu dok ya untuk sembuhnya gitu. Oke, nah insan muda madani dimanapun kamu berada, kalau sudah tahu nih seperti itu, berarti kita harus waspada nih kalau ada keluarga kita yang mungkin mempunyai tanda-tanda gejala awal seperti itu ya. Kita sebagai keluarga ketika tahu terjadi serangan semacam itu ya, jangan ditunda-tunda untuk datang ke rumah sakit. Harus segera ke RS. Harus segera ke RS gitu. Nah dokter, kalau melihat seperti itu nih dok, orang yang terkena stroke apakah bisa sembuh dok? Itu betul, tergantung daripada penanganannya tadi yang di awal. Jika memang dia masih awal kurang dari 4,5 jam, terus langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan secara cepat, secara segera, maka dia kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar. Jadi makanya kan ada juga serangan stroke pertama, serangan stroke kedua, ketiga gitu. Nah, yang bikin nggak sembuh atau bikin dia serangan kembali atau memang ada serangan terus nggak sembuh itu karena memang dari periode golden time-nya itu tadi, golden hour-nya itu tadi. Oh gitu, jadi tergantung penanganan juga gitu ya. Jadi bisa kalau memang segera ke RS. Oke, jadi insan muda madani jangan khawatir, ternyata stroke itu bisa disembuhkan gitu loh. Tapi ya itu tadi pesannya, jangan melewati golden period itu tadi, 4,5 jam setelah serangan. Jangan menunda untuk ke rumah sakit gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita ngerasa ada loh dok, ini yang masih beredar itu semacam mitos kayak gini. Orang yang terkena stroke ketika kita diamkan di rumah dia akan kembali dengan sendirinya gitu. Enggak ya dok ya? Enggak, kalau memang udah kena stroke ya biasanya. Berarti memang harus ada pengobatan tertentu gitu ya? Tertentu. Iya, begitu. Buat nutrisi di otaknya, karena kan memang yang diserang dari bagian pembuluh darah di otak. Jadi memang ada obat tertentu untuk membantu memulihkan daripada otaknya tersebut. Oke, nah salah satu pengobatannya itu adalah
dengan terapi gitu mungkin atau bagaimana dok? Ada Pengobatan dua untuk pengobatannya dengan stroke. terapi, Mhm, obat-obatan neuroprotektan mhm, seperti untuk pelindung daripada otak, kemudian kita mengobati dari gejalanya, misalnya mhm, kalau muntah diberikan anti muntah, mhm, kemudian jika tekanan darah tinggi kita turunkan tekanan darah tingginya, kalau memang ada peningkatan tekanan intrakranial kita berikan obat untuk menurunkan tekanan intrakranialnya seperti itu. Tapi ada juga pengobatan yang memang kalau memang ada stroke perdarahan, biasanya karena ICH, karena perdarahan di bagian dalam otak. Nah, itu membutuhkan penanganan bisa sampai operasi gitu, bisa untuk mengevakuasi perdarahannya. Jadi mhm. nggak semua stroke harus dioperasi dan nggak semua stroke bisa sembuh dengan obat-obatan gitu. Oke, nah Jadi berkaitan dengan itu dok, berarti berapa lama nih orang yang terkena stroke itu bisa bertahan hidup? kalau bertahan hidup tergantung dari klinisnya sih, Oh gitu tergantung dari juga ya. ya, tergantung dari Hmm. kondisinya. Tapi biasanya kalau memang itu tadi, kalau penanganan cepat dan segera ke rumah sakit sesuai Mhm. dari golden time-nya itu biasanya kemungkinan atau posibilitas untuk sembuhnya itu lebih banyak daripada yang udah berhari-hari nih dibiarin dulu di rumah nggak dibawa-bawa, ternyata pas udah dibawa pas udah dalam kondisi tidak sadar, itu Mhm. bahkan juga ada beberapa yang bisa sembuh, namun juga komorbidnya itu juga juga lebih lebih banyak menyebabkan kematiannya daripada menyebabkan penyembuhan kesembuhan itu. Gitu. Mortalitasnya lebih tinggi daripada Mhm. yang kita segera mendapatkan penanganan lebih lanjut gitu. Oke, nah dokter berkaitan dengan komorbid tadi nih. Di awal tadi dokter sampaikan kebanyakan juga orang yang terkena stroke itu kan ada diabetes kayak gitu. Nah, mungkin selain diabetes nih dok, apakah ada penyakit lain yang biasanya membersamai si stroke ini dok? Membersamai stroke ya berarti dari darah tingginya itu sendiri, Mhm. diabetes, terus habis itu kolesterol, terus habis itu obesitas. Obesitas juga Oh merupakan gitu salah satu ya. faktor risiko Mhm. daripada stroke itu sendiri. Mhm. Terus kemudian ada perilaku yang tidak sehat seperti merokok, alkohol, itu juga merupakan salah satu penyakit yang bisa faktor risiko daripada stroke itu sendiri. Kalau membersamai ya biasanya kalau udah terjadi stroke, udah complicated ke diabetes, ke darah tinggi, ke jantung, koroner, itu bisa Mhm. menyebabkan juga menyerang ke ginjalnya, bisa bisa sampai gagal ginjal, itu juga bisa. Jadi Mhm. memang complicated sih mbak, nggak cuma satu penyakit stroke Mhm. itu aja, tapi Mhm. juga memang kalau memang udah tidak tertangani dengan baik, tidak delay lah, maksudnya dia tidak dirawat dengan baik, bahkan bisa menimbulkan komplikasi yang lain sih seperti itu. Oke, jadi stroke itu tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya ya dok ya? Pasti ada Iya, penyebabnya pasti ada sebelumnya, yang pertama entah apa dia hipertensinya itu. Iya hipertensinya kayak gitu betul. ya. Oke, jadi jangan salahkan stroke-nya. Sebenarnya yang bisa menjadi perhatian kita ya penyebab utamanya itu ya dok ya, mungkin hipertensinya atau kolesterolnya. Nah, asam urat tadi bagaimana? Berpotensi? Kalau asam urat untuk ke stroke sebenarnya tidak secara langsung berpotensi, tapi Ah, bisa juga kalau misal ada asam urat, tapi memang tidak signifikan gitu oh kalau memang gitu. karena asam urat. Lebih banyak karena kolesterol ataupun darah tinggi. Oke, insan muda Madani dimanapun kamu berada, ternyata nih ya stroke itu sedemikian rupa dan banyak sekali yang menganggap stroke itu merupakan eh, ibaratnya pintu kematian yang cepat gitu loh untuk Betul. kita, padahal sebenarnya Iya. nggak juga ya dok ya, nggak juga atau memang Iya, bagaimana? memang benar. Gitu Jadi ya. stroke itu penyumbang kematian terbesar kedua setelah Wow. penyakit jantung gitu. Jadi yang Gitu. pertama jantung, yang kedua dari stroke itu sendiri, Hmm. yang bisa menyebabkan kematian mendadak ataupun kematian saat sakit, terus kemudian mortalitasnya juga Hmm. tinggi, kematiannya juga tinggi, itu stroke nomor 2. Nomor dua luar biasa setelah jantung. Jadi ya kita harus menjaga lah ya mulai dari sekarang. Nah dokter, kalaupun terbesar adalah disebabkan karena hipertensi, berarti stres juga masuk di sana dok? Iya Gitu betul, ya? iya makanya ada germas untuk mencegah stroke, itu kalau Mhm. disingkat germas gerakan masyarakat itu untuk mencegah stroke-nya ada Mhm. disingkat yaitu cerdik. Jadi Cerdik.
Ya, dari cek dik itu yang pertama yaitu kesehatan, cek kesehatan secara berkala. Terus kemudian E-nya itu menyiapkan asap rokok. Terus R-nya itu rajin aktivitas fisik. Kemudian D-nya itu tetap lakukan tetap lakukan diet untuk seimbang, sehat dan gizi seimbang. Kemudian yang E-nya itu I-nya istirahat cukup dan E-nya menyiapkan asap rokok. Jadi ada singkatannya sedikit untuk K-nya itu kelola stres itu tadi. Jadi Begitu. gitu. Oke, cerdik, harus cerdik gitu ya. Nah, karena memang merokok juga merupakan pola hidup yang bisa mencetuskan stroke ya. Iya, Dan biasanya betul. orang yang merokok itu juga karena stres juga gitu Dok ya. Iya, yang Biasanya, lain bisa. walaupun mungkin ada faktor lainnya. Nah, tadi juga disampaikan kalau uh, orang yang sering mengkonsumsi makanan yang asin itu juga bisa menyebabkan stroke. Nah, mungkin ada faktor dari makanan lain gitu Dok, selain dari yang asin-asin itu tadi. Kalau hipertensi sendiri, tekanan darah tinggi yang utama dari makanan yang asin. Tapi kalau misal penyebab yang lain seperti diabetes ataupun kolesterol itu dari makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi seperti kayak berminyak-berminyak gitu. Kalau yang diabetes berarti karena makanan yang cenderung manis gitu. Atau mungkin karena kan biasanya kalau darah tinggi sama diabetes itu keturunan ya, Mbak ya. Jadi bukan suatu penyakit yang biasanya diturunkan gitu. Nah itu biasanya ya karena pola-pola hidup yang tidak sehat itu bisa memicu karena darahnya tinggi terus kemudian dia bisa sampai stroke. Oke, jadi stroke itu juga bukan merupakan penyakit keturunan, bukan ya? Penyakit keturunan. Oh, penyakit keturunan? Bukan, maksudnya yang darah Bisa diturunkan? Oh, melalui darah tingginya. Ya. Oke, jadi Insan Muda Madani kamu harus tahu nih bahwa sebenarnya stroke itu bisa diidap oleh siapa aja kalaupun dia mempunyai riwayat-riwayat yang seperti Dokter Firda sampaikan tadi gitu loh. Punya diabetes, punya hipertensi, kolesterolnya tinggi, nah kayak gitu. Nah dokter, apakah orang yang terkena stroke itu mempunyai pantangan dok? Pantangan perilaku atau mungkin gerakan-gerakan atau pekerjaan-pekerjaan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang terkena stroke? Kalau biasanya kalau terkena stroke itu memang tantangannya yaitu harus istirahatnya, nggak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan, dan biasanya orang yang kena stroke itu dilakukan rehabilitasi. Jadi kita harus melakukan rehabilitasi untuk membantu memulihkan dari anggota geraknya. Misal kalau masih ada kelemahan ya kita bantu lakukan rehabilitasi, dan itu biasanya udah ada di fasilitasi di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit nanti dijadwalkan untuk ke polirehab untuk melakukan rehabilitasi fisik itu tadi bagi pasien-pasien post stroke seperti itu. Gitu. Nah, berarti tadi apakah orang yang sudah pernah terkena stroke itu sembuhnya memang akan seperti sedia kala ya, tergantung penanganan awal itu tadi ya dok ya? Betul, tergantung penanganan awal dan tergantung dari orangnya itu sendiri. Ya, imunitasnya seperti apa dan tingkat survive-nya juga tergantung beda-beda sama Kemauan sembuhnya gitu ya. Kadang-kadang orang yang terkena stroke itu merasa malas ngapa-ngapain gitu. Itu kenapa ya dok ya? Sudah pesimis. Oh gitu. Sebenarnya bisa yaitu dengan cara rehabilitasi. Malas ngapa-ngapain karena memang anggota geraknya kan sudah tidak seperti semula. Nah, kita bantu mengembalikan seperti semula dengan cara melakukan rehabilitasi. Oke. Nah, Insan Muda Madani dimanapun kamu berada, masih bersama Valeria di edisi hari ini Kamis 26 Oktober 2023 juga bersama Dr. Firda. Kalau kita bicara tentang stroke itu nggak ada habisnya karena memang stroke ini merupakan salah satu penyakit yang populer gitu ya. Dan kebanyakan diderita oleh orang dewasa gitu, walaupun anak muda pun berpotensi untuk akhirnya lari ke sana juga dapat dok ya. Iya, kalau memang jadi sebelum kita tutup nih dok, kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya stroke itu bisa diobati lebih cepat, bisa ditangani dengan baik asalkan mereka itu patuh gitu tadi seperti disampaikan segera ke RS. Nah
Sebagai closing statement nih, Dok, apa yang mau disampaikan kepada insan muda Madani, khususnya kita yang perlu banget nih edukasi untuk penanganan stroke itu sendiri? Baik, untuk para Bapak Ibu insan madani, jadi apabila sudah merasakan gejala seperti tadi, ada senyum yang tidak simetris, kemudian ada anggota gerak tubuh yang kelemahan sebelah, terus kemudian ada bicaranya pelo, ataupun ada gejala seperti nyeri telan, ataupun eh, jalan yang sudah terseok-seok, terus kemudian muntah ataupun nyeri kepala, disertai dengan tekanan darah yang tinggi, segera ke RS dalam kurang waktu 4,5 jam. Oke. Oke, terima kasih Dokter Firda. Kebersamaan kita untuk hari ini sangat luar biasa dan semoga saja insan muda Madani menjadi terinspirasi dan menjadi teredukasi bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi itu bisa ditangani dengan baik gitu. Asalkan kesadaran kita itu tentang hal tersebut bisa maksimal gitu ya, Dok, ya. Iya, betul, betul. Oke, terima kasih dan mohon maaf. Semoga saja nanti di lain Terima kesempatan kasih, bisa Mbak berbagi Ria. informasi kembali ya Iya, tentang kesehatan. Dan kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang selalu stay tune bersama Valeria dari pukul 2 tadi sampai kini. Dan terima kasih. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.